Namanya Nguyen Thi Mai Huong, tapi semua orang memanggilnya Mai. Ia lahir dan besar di Provinsi Ha Tinh, Vietnam, daerah miskin yang tanahnya keras dan hidupnya lebih keras lagi. Ibunya sakit-sakitan sejak ayah Mai meninggal, dan adik lelakinya masih terlalu kecil untuk bekerja. Mai, gadis berusia 18 tahun dengan tubuh kurus dan mata yang terlalu dalam untuk seusianya, jadi satu-satunya harapan keluarga. Ketika tawaran itu datang, ia tidak berpikir dua kali. Seorang wanita yang menamakan dirinya B.A. Hoa datang ke pasar desa, berpakaian rapi, berbicara dengan ramah, dan membawa selebaran lusuh yang menjanjikan kerja di Tiongkok, di toko pakaian milik keluarga kaya. Gaji besar, pekerjaan ringan, visa dan perjalanan ditanggung, katanya sambil menyodorkan kertas kepada Mai. Kamu bisa mengirim uang ke rumah setiap bulan. B.A. Hoa tampak seperti penyelamat. Ia bahkan memberikan ponsel baru pada Mai, agar bisa tetap komunikasi, ujarnya. Beberapa hari kemudian, Mai menaiki minibus menuju Hanoi, lalu lanjut dengan bus malam menuju Langsan, kota perbatasan yang kabutnya dingin dan suara klaksonnya terdengar seperti peringatan. Di sana, Mai diserahkan kepada dua pria yang tidak menyebut nama. Mereka menggiringnya melewati jalur kecil di perbukitan, menghindari pos perbatasan resmi. Tidak ada paspor, tidak ada visa. Mereka menyebutkan satu kata berulang kali, Nu Ren, perempuan. Mai baru menyadari ia tidak pergi bekerja ketika hari ketiga perjalanan tiba, dan ia masih belum melihat satupun toko pakaian. Ia dikurung di dalam mobil bersama dua gadis lain, lebih muda darinya, lebih diam, lebih takut. Salah satu menangis diam-diam di sudut, memeluk boneka kecil. Mobil berhenti di desa yang tidak dikenal Mai, desa kecil bernama Tian Liu, tersembunyi di balik perbukitan Guangxi. Tidak ada sinyal, tidak ada papan nama. Rumah-rumah kayu berdiri berderet seperti penjaga bisu. Seisi desa terasa seperti satu napas yang ditahan. Seorang pria tua menunggu di halaman rumah. Wajahnya keras, rahangnya kaku, dan matanya kosong seperti tanah kering. Dialah Wang Zhenghao, pria yang membeli Mai. Masih muda, katanya singkat. Bagus. Ia menyerahkan sekat uang pada pria yang membawa Mai, lalu mengangguk. Mai ingin berteriak, tapi tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. Ia tidak mengerti bahasa mereka, hanya merasakan bahwa sesuatu telah diputuskan, tanpa persetujuannya. Rumah itu dingin dan bau tanah basah. Lantainya kayu tua, dindingnya dipenuhi debu, dan jendelanya dipaku kawat dari luar. Di pojok rumah, seorang perempuan tua berdiri diam. Rambutnya putih dan tangannya gemetar. Tak ada sapaan, hanya pandangan kosong. Huang menunjukkan kamar Mai, ruang kecil dengan kasur jerami, lemari tua, dan jendela sempit yang menghadap ke pagar bambu. Ia hanya berkata satu kalimat dalam bahasa Vietnam yang terpatah-patah. Namamu sekarang Ling, jangan tanya, jangan keluar. Malamnya, Mai duduk di atas kasur, tak berani menangis. Ia mencoba menyalakan ponsel, tapi tak ada sinyal, tak ada cara menghubungi siapapun. Saat membuka lemari tua di sudut kamar, tangannya meraba bagian belakang papan kayu. Ia menemukan goresan-goresan kecil, terlalu dalam untuk jadi goresan tak sengaja. Ia menyalakan cahaya dari ponsel, dan membaca tulisan yang diukir kasar dalam bahasa Vietnam. Aku Lan, aku di sini sebelum kamu. Mai mundur perlahan, napasnya tercekat. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari lorong. Huang, ia berdiri di depan pintu kamar, tak bicara, hanya menatap. Lalu perlahan, ia mengunci pintu dari luar. Keesokan paginya, Mai diberi sepasang baju murahan dan sepiring nasi dingin. Tidak ada percakapan. Setiap jam, ia harus memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Setiap malam, ia dikurung. Ia tidak tahu hari, minggu, atau bulan. Di luar, suara katak dan angin jadi satu-satunya pengingat waktu berjalan di desa itu. Tidak ada polisi, tidak ada pertolongan, tidak ada saksi. Mai bukan istri, ia adalah barang. Dibeli seharga 60 juta dong, sekitar 3,000 dolar. Begitulah harga hidupnya ditetapkan. Ia bukan perempuan pertama yang masuk ke rumah itu. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, ia tak akan jadi yang terakhir. Malam itu hujan turun perlahan, seperti bisikan yang merayap dari atap rumah hingga ke lantai tempat Mai duduk memeluk lutut. Udara di kamar itu lembab, dan bau apek kayu tua semakin pekat sejak hujan mulai. Mai belum tidur.
Ia duduk terpaku di depan ukiran kecil yang ia temukan. "Aku Lan, aku di sini sebelum kamu." Ia menyentuh huruf-huruf itu, meraba goresannya yang kasar, seakan bisa merasakan kukulan yang tercungkil saat mengukir pesan itu. "Siapa Lan?" Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Tapi pertanyaan itu tak ada jawabannya. Hanya bunyi kunci yang diputar dari luar. Suara khas Huang Zonghao yang mengunci pintu kamar tiap malam, seperti rutinitas sakral. Tapi malam ini, suara kuncinya berbeda, lebih lambat, seolah ragu. Mai menahan napas. Ia mematikan cahaya ponsel dan menyandarkan telinganya ke dinding. Langkah kaki berat itu tak menjauh. Ia berdiri di depan pintu lebih lama dari biasanya. Mai melonjak. Suara itu berasal dari lantai kayu di lorong. Bunyi lantai yang berderit, seperti seseorang berjalan ke depan kamarnya, lalu kembali, ulang lagi, dan lagi. Ia menunggu sampai semuanya benar-benar senyap, baru kemudian bergerak. Ia mengintip keluar jendela kecil yang berpagar kawat. Gelap, hanya siluet kandang ayam dan garis samar pepohonan. Paginya, Huang tak banyak bicara. Ia meletakkan nasi putih di meja, menyuruh Mai makan, lalu pergi ke ladang. Rumah jadi kosong, kecuali perempuan tua yang diam saja di pojok dapur. Mai belum tahu siapa dia, tak pernah bicara, tak pernah menatap. Hari itu, Mai memanfaatkan kesendirian. Ia mulai mengamati rumah, setiap sudutnya. Ia mencoba membuka gudang kecil di belakang dapur, tapi gemboknya berkarat dan terlalu kuat. Ia mengintip dari celah papan. Gelap, tapi ada bau aneh, tajam, seperti darah kering dan karung lembab. Di balik lemari di ruang tengah, ia menemukan sobekan kain. Kain putih dengan bercak merah di salah satu sudut. Terlipat rapi, diselipkan terlalu jauh ke belakang. Mai menarik napas tajam. Lalu ia melihat sesuatu di lantai. Di bawah papan kayu yang sedikit terangkat, ada celah kecil. Dengan kuku gemetar, ia mengangkat papan itu. Ada sesuatu di bawahnya. Sebuah pita rambut warna merah tua, terlilit rambut panjang dan hitam. Malam berikutnya, Mai pura-pura tidur. Ia tunggu suara kunci itu, suara langkah yang mondar-mandir, suara papan lantai berderit. Dan benar, saat jam menunjukkan pukul 2 lewat, suara itu datang lagi. Langkah, berhenti, tarik napas, lanjut, seperti orang yang ingin membuka pintu. Tapi takut. Mai tahu saat itu, Huang bukan satu-satunya orang yang tinggal di rumah ini, dan Lan belum pernah keluar. 3 hari telah lewat sejak Mai menemukan pita rambut merah itu. Ia menyembunyikannya di bawah kasur, bersama potongan kain berdarah dan secari kertas kosong yang ia ambil dari ruang tengah. Setiap malam, suara langkah kaki di lorong datang dan pergi. Tak pernah berani membuka pintu, tapi cukup untuk membuat Mai tak bisa tidur. Huang masih seperti biasa, dingin, kaku, dan hanya bicara jika perlu. Tapi Mai mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Setiap pagi, sebelum berangkat ke ladang, Huang selalu masuk ke gudang belakang. Tak lama, ia keluar dengan pakaian berbeda dan bau tubuhnya berubah, seperti kapur barus dan tanah basah. Mai tahu, kalau ia ingin bertahan, ia harus berhenti jadi korban. Siang itu, saat hujan deras turun dan Huang tertahan di luar, Mai memberanikan diri menyusup ke ruang tua di dekat dapur. Ia tidak bisa masuk ke gudang, tapi ia mendapati lemari kecil penuh debu yang selama ini tak tersentuh. Di balik tumpukan kain dan surat-surat lusuh, ia menemukan sebuah buku lusuh. Kertasnya kecoklatan, tulisannya pakai tinta pulpen hitam, dan halaman depannya hanya berisi satu kata, istri. Mai membuka lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Halaman-halamannya mencatat nama-nama perempuan, Vietnam, Kamboja, Laos. Di samping nama-nama itu ada angka, tanggal dan umur. Dan sebagian besar dari nama itu dicoret. Thi Duyen, 2015, 17 tahun, hilang. Lan, 2019, 19 tahun, hilang. Lin, 2021, 18 tahun, melarikan diri. Mei, 2023, 18 tahun. Namanya sendiri, belum dicoret. Mai menutup buku itu cepat-cepat. Tenggorokannya kering. Ia merasa seperti membaca daftar eksekusi, dan namanya adalah berikutnya. Malam itu, ia memberanikan diri berbicara kepada perempuan tua di dapur. Mai bicara dalam bahasa Vietnam pelan-pelan, sambil menunjukkan pita rambut merah yang ia temukan. Wanita itu tak menjawab.
tapi matanya mulai basah. Perlahan, ia mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah gudang, lalu menempelkan jari ke bibir. Diam, Mai tahu, ada sesuatu yang dikubur di sana, bukan hanya benda, seseorang. Di dunia nyata, para perempuan seperti Mai, yang diculik atau dijual dari Vietnam ke Tiongkok, jarang ditemukan lagi begitu mereka sampai ke desa. Banyak yang dikurung bertahun-tahun, dipaksa punya anak agar tidak bisa lari. Bahkan jika mereka berhasil kabur, tak ada identitas, tak ada jaringan. Polisi lokal jarang membantu. Banyak yang menganggap mereka istri sah, meski prosesnya penuh penyiksaan dan tipu daya. Mai mulai menyadari satu hal, tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Kalau ia ingin hidup, ia harus keluar sendiri. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hujan berhenti, tapi udara di rumah itu justru lebih dingin. Sunyi menyelimuti lorong, hanya diselingi bunyi tetes air dari atap bocor. Mai duduk membeku di sudut kamar, memandangi buku catatan yang kini ia sembunyikan di dalam bantal sobek. Ia tak bisa memikirkan hal lain. Namanya belum dicoret, tapi ia tahu waktu itu akan datang. Dan sebelum itu, ia harus lebih dulu pergi. Hari itu, saat Huang keluar lebih awal, Mai kembali menyusuri rumah. Ia mulai mengamati rak tua di pojok ruang tamu. Rak berdebu dengan laci bawah yang terlihat sedikit goyah. Saat ia dorong, rak itu mengeluarkan bunyi berderit panjang dan tiba-tiba bergoyang. Di belakangnya, ada papan dinding yang tampak lebih muda dari kayu lain. Mai mencungkil papan itu dengan garpu. Setelah beberapa menit penuh rasa panik, papan itu terbuka dan di baliknya ada lubang kecil, tak lebih besar dari badan anak kecil. Di sana, udara lebih segar, seperti mengalir dari ruang tersembunyi. Mai menyelinap masuk perlahan. Itu bukan ruangan, itu lorong. Lorong sempit dan gelap, seperti saluran tua yang mengarah ke balik rumah. Di sepanjang dinding lorong itu, ada bekas cakar, dan di salah satu sisi, Mai melihat ukiran lain di kayu. Di bawah tulisan itu, setitik darah kering masih menempel. Mai mundur dengan napas tersengal. Tangannya gemetar. Ia tahu sekarang, Lan mencoba kabur melalui lorong ini. Tapi ia tertangkap dan hilang. Mai kembali ke kamar tepat saat Huang pulang. Ia pura-pura tidur, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa Huang berdiri lebih lama di luar pintu. Mendengarkan, mencium, seolah tahu sesuatu telah berubah. Keesokan paginya, Huang tak langsung ke ladang. Ia berdiri di dapur, memperhatikan Mai menanak nasi. Matanya sempit, tangannya memegang gagang parang yang biasa dipakai untuk memotong daging. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menyodorkan satu kalimat, pelan, seperti ancaman halus. Malam ini, jangan kemana-mana. Mai kembali ke kamar dengan lutut lemas. Ia sadar waktunya hampir habis. Ia mulai mengemas apa yang bisa, pisau kecil, botol air, dan buku catatan berisi nama-nama istri yang hilang. Ia menyelipkannya ke dalam baju. Lalu ia kembali ke rak, membuka lorong rahasia itu, dan menyusun rencana. Malam nanti, saat semua tidur, ia akan merayap lewat lorong itu, melawan nasib yang telah menelan banyak perempuan sebelum dia. Tapi saat ia kembali ke kamar untuk menunggu malam tiba, buku catatan itu sudah tidak ada di bantal. Langit belum sepenuhnya gelap saat Mai menyelinap masuk ke lorong. Di belakangnya, rak sudah ia kembalikan seperti semula. Ia tidak membawa cahaya, terlalu berisiko. Tangannya meraba-raba sepanjang dinding, mengandalkan bau udara segar untuk menuntunnya. Langkahnya menyusuri lorong sempit, menunduk agar tak terbentur. Sekitar 5 meter ke depan, lorong mulai bercabang. Satu ke kanan, satu lurus. Mai mengikuti aliran udara ke kanan, dan di ujung sana, ia menemukan tangga tanah yang mengarah ke atas. Perlahan, ia mendorong papan tipis di atasnya, dan keluar ke halaman belakang yang ditutupi semak belukar. Ia tak percaya, ia di luar. Tapi saat ia mengangkat kepala dan memandang sekitar, hatinya seakan ditikam sesuatu yang dingin. Ada rumah lain. Bentuknya sama. Punya gudang. Punya antena pendek di atap. Jaraknya hanya 50 meter. Dan di jendelanya, ada wajah seorang gadis. Melihat keluar, diam, tak berkedip. Mai ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia berlari menyusuri semak,
menjauh dari rumah-rumah itu. Tapi saat ia berbelok ke jalan utama desa, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di ujung jalan tanah. Di dekatnya, ada 3 pria berbicara dengan petani lokal. Mereka menurunkan koper. Dari dalam mobil, keluar seorang gadis, rambutnya panjang, wajahnya kaku ketakutan. Gadis itu baru datang. Seperti dirinya dulu, Mai membalik tubuh dan mundur pelan-pelan. Tapi langkahnya salah injak akar. Bunyi retakan kayu kering memecah keheningan. Seorang pria berpaling cepat. Salah satu dari mereka berteriak dalam bahasa Mandarin. "Siapa di sana?" Mai berlari. Ia kembali ke lorong, masuk ke dalam, dan menarik papan tanah ke atasnya. Napasnya memburu, tapi ia tidak kembali ke rumah Huang. Kali ini, ia mencoba cabang lain lorong itu, yang lurus. Ia merangkak dalam gelap, dan lorong itu mengarah jauh, hingga akhirnya keluar ke sebuah ruangan bawah tanah. Di dalamnya, bau kapur barus dan busuk menyatu. Tumpukan karung, kasur tua, dan di sudut sana, Mai melihat pakaian-pakaian perempuan. Semuanya seperti milik gadis muda. Dan di salah satu sisi ruangan itu, ada kamera tua dan tumpukan kaset rekaman. Ia membuka satu kotak. Isinya label-label bertuliskan nama-nama di buku catatan istri yang dia temukan kemarin. Bersama tiap nama, ada potongan video dan catatan medis. Dalam bahasa Mandarin kasar, ditulis hasil kehamilan, tanggal siklus menstruasi, dan catatan. Siap dipindah tangankan, atau terlalu keras kepala atau perlu disuntik. Mai muntah. Dunia seperti berhenti berputar. Tapi sebelum ia bisa keluar, ia mendengar suara langkah kaki berat di atas tanah. Lorong mulai bergemuruh. Ada seseorang masuk. Mai mengambil kaset, menyelipkannya ke dalam pakaiannya, dan mundur ke dalam tumpukan karung. Suara itu semakin dekat, dan dari celah kain goni, Mai melihat Huang. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Ia bersama seorang pria asing, dan membawa tas medis. Mai tak berani bergerak, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, pelan, putus-putus. Dari balik karung, ia mengintip. Huang dan pria berjaket hitam itu mulai membuka koper. Isinya, sarung tangan medis, botol bius, suntikan. Pria itu mengenakan masker, dan tanpa berbicara, ia menunjuk kasur tua di sudut ruangan. "Kau yakin dia masih di sini? Tadi malam dia buka lorong. Aku dengar." Mai menggigit bibirnya sendiri, menahan desah. Ia sadar, mereka mencarinya bukan untuk mengembalikannya ke rumah, tapi untuk menghapusnya. Hilang, seperti nama-nama di kaset itu. Mai menunggu. Saat mereka berbalik sebentar, ia menyelinap ke lorong lagi. Kali ini, ia tak peduli seberapa keras napasnya. Ia harus keluar. Ia menelusuri jalur tanah lain yang sempit, dan akhirnya, ia muncul dari belakang semak jauh dari rumah Huang. Cahaya fajar mulai menyelinap di sela pepohonan. Desa masih sepi. Ia menyelinap masuk ke halaman rumah lain. Rumah itu lebih besar, punya pagar besi. Di dalamnya, ia mendengar suara. Seseorang menyapu lantai. Mai mengetuk kaca jendela dengan sangat pelan. Seseorang mendekat. Wajah seorang gadis muncul. Wajah itu terkejut, lalu takut, lalu hampir menangis. Mai mengangkat kaset dari sakunya, menunjukkannya. Gadis itu membuka pintu dapur perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia ternyata juga orang Vietnam. "Namaku Chi. Kamu juga dibeli?" Mai mengangguk. Matanya mulai basah. Di dalam rumah itu, mereka bertukar kisah. Chi sudah 2 tahun di situ. Setiap malam, ia diborgol. Setiap bulan, ia diantar ke rumah berbeda, dipinjamkan. Ia sudah mencoba kabur 2 kali. Gagal, tapi hari itu, ia melihat harapan. Mai menunjukkan kaset, bukti paling nyata bahwa mereka bukan cuma korban, tapi saksi kejahatan besar. Chi membuka papan lantai dan mengeluarkan sesuatu dari bawahnya. Paspor Vietnam dan kalung milik gadis bernama Lan, yang hilang setahun lalu. Chi menyimpannya diam-diam, berharap suatu hari bisa menyampaikan kepada dunia. Lan tidak kabur. Dia dibawa ke hutan. Setelah itu, tak pernah kembali. Mai dan Chi saling menatap. Di wajah mereka, tidak ada lagi kebingungan. Yang ada hanya keberanian dan putus asa. Hari itu, mereka tidak kabur. Mereka menyusun rencana. Karena sekarang mereka tahu, jaringan ini lebih luas dari satu desa. Lebih lama dari 10 tahun. Dan lebih kejam dari yang bisa mereka bayangkan. Nama aslinya adalah Vuong Tan Hai, tapi di desa itu, ia dikenal sebagai Li,
buruh upahan yang tinggal di rumah tua dekat ladang jagung. Orang-orang mengira dia tuli karena dia tidak banyak bicara, tapi sebenarnya dia mendengar semuanya. 3 bulan lalu, adiknya, Phuong Thi Linh, dijual dari desa mereka di Bac Giang, Vietnam. Orang tuanya hanya diberi janji, putrinya akan bekerja di restoran di kota besar. Setelah itu, tidak pernah ada kabar lagi. Phuong tahu, ini bukan pertama kali anak perempuan dari daerah perbatasan menghilang. Tapi saat ia menemukan Liontin adiknya di pasar gelap kota Ping Siang, ia sadar, adiknya telah diperdagangkan. Phuong menyamar. Ia menyuap seseorang untuk bisa masuk sebagai buruh tani di desa paling mencurigakan, Xiaonan, desa yang tidak ada di peta resmi, tapi penuh rumah tua dengan wanita asing di balik jeruji. Ia mencatat semuanya, jalur truk malam, kode suara dari para penjaga, tempat-tempat para wanita disembunyikan. Tapi malam itu, ia melihat sesuatu yang mengubah semuanya. Di tepi sumur tua, saat sedang mengangkut karung gabah, ia melihat 2 gadis muda menyelinap, Mai dan Chi. Ia tak mengenali mereka, tapi dari cara mereka bergerak, takut tapi tekad penuh, ia tahu mereka mencoba kabur. Phuong diam-diam mengikuti. Ia mendengar rencana mereka, mencari sinyal untuk menghubungi konsulat Vietnam, mengirimkan bukti lewat kaset, melarikan diri lewat jalur sungai tua yang konon pernah dipakai para penyelundup. Saat mereka tertangkap oleh pemuda desa dan nyaris diseret kembali, Phuong muncul. Dengan kapak kayu di tangannya, ia mengancam balik. "Lepaskan mereka, aku tahu siapa yang menyuap kepala desa kalian." Mai dan Chi terkejut, tapi yang lebih mengejutkan, Phuong menunjukkan Liontin adiknya pada Mai. "Dia seperti kalian, dia tidak hilang, dia disembunyikan." Mai terdiam. Ia mengambil 1 kaset dari sakunya dan menyerahkannya pada Phuong. "Kalau kau bisa keluarkan ini dari desa ini, mungkin kita bisa hentikan semuanya." Phuong menatap kaset itu seperti harta karun, tapi ia tidak menjawab, karena di kejauhan, terdengar suara gong, alarm desa. Mereka harus lari. Ada 3 arah keluar dari desa Xiaonan. 1. Jalan utama yang dijaga penuh. 2. Sungai kecil di utara yang hanya bisa dilewati saat air surut. 3. Jalur hutan yang penuh ranjau binatang dan jebakan kayu. Mereka memilih jalur ketiga. Phuong berjalan di depan dengan parang, membuka jalan. Chi menggenggam erat satu-satunya kaset yang tersisa, yang belum sempat mereka kirim. Mai membawa Liontin Linh di lehernya. Hutan itu tidak hanya gelap, tapi juga berisik. Suara ranting patah, dengusan babi hutan, dan suara yang paling ditakuti, gong besi dipukul 3 kali, pertanda pengejar dilepas. Sekitar 3 kilometer masuk hutan, mereka menemukan bangkai perahu bambu di dekat rawa dangkal. Ini dulu dipakai penyelundup, tapi airnya surut. "Kita tak bisa ke sisi sana," kata Phuong. "Kita sembunyi saja sampai pagi," usul Chi. Tapi Mai menatap rawa itu. Dalam lumpur hitam, ia melihat bayangan rumah-rumah kecil, bangkai pondok, jejak masa lalu. "Mereka pernah buang jasad di sini ya?" tanyanya. Phuong mengangguk pelan. Tak lama, suara anjing terdengar. Mereka terlalu dekat. Phuong mengambil kaset dari Chi. "Aku akan bawa ini. Kalian harus ke sisi lain." Aku tarik perhatian mereka. Chi menolak, tapi Mai tahu, 1 orang harus jadi umpan. Kalau tidak, semua akan tertangkap. Phuong menyelipkan kaset di dalam sepatunya, mengikatnya dengan tali besi dari jebakan tikus yang mereka temukan di sepanjang jalan. "Kalau aku tak kembali, kalian cari Lin, katakan padanya." Kakaknya tidak lupa. Lalu ia lari ke arah berlawanan, dan 5 menit kemudian anjing-anjing mengejarnya. Mai dan Chi menyeberangi rawa. Airnya dingin, menghitam. Ada saat-saat di mana Mai merasa sesuatu menyentuh kakinya di bawah lumpur, tapi ia terus jalan. Chi menangis pelan, nyaris tenggelam, tapi Mai menariknya naik. Di seberang, mereka tertelungkup, diam. Dunia hanya berisi suara jantung mereka sendiri. Phuong tak pernah muncul lagi, tapi esok paginya, mereka sampai ke jalan aspal. Jalan itu menuju kota kecil. Mereka masuk ke terminal, menyelinap di antara keramaian. Chi berpaling ke Mai, "Apa sekarang kita bebas?" Mai tidak menjawab, karena di sudut terminal, berdiri pria bermantel hitam. Wajahnya tidak asing. Itu bukan Huang, tapi pria yang malam itu membawa suntikan. "Dokter." Terminal itu ramai, tapi bagi Mai dan Chi,
keramaian bukan perlindungan, melainkan jebakan. Mereka tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang sedang mengawasi. Pria bermantel hitam itu berjalan perlahan. Ia tak buru-buru. Ia tahu dua hal. Mereka tidak punya paspor, dan mereka tidak bisa kemana-mana tanpa melibatkan polisi. Mai menarik Chi menuju kios makanan kecil, pura-pura jadi pelayan. Tapi mereka tahu, waktu mereka habis. Di balik rak rokok, mereka menemukan telepon umum. Mai memasukkan koin terakhir yang mereka miliki. Ia menghafal satu nomor konsulat Vietnam di Nanning, yang pernah disebut sesama gadis di rumah Huang. "Halo?" Suara laki-laki di ujung sana. "Kami korban perdagangan perempuan. Kami kabur dari Xiaonan. Kami punya bukti, kaset." "Tunggu, siapa nama Anda?" "Nguyen Thi Mai." Dan sambungan mati, bukan karena pulsa habis, tapi karena pria bermantel hitam itu memutus kabel dari belakang. Mereka kabur lagi di belakang terminal. Mereka masuk ke sebuah toko fotokopi. Pemilik toko sedang tidur. Mereka memaksa masuk ke komputer tua yang masih menyala. Di folder PDF kontrak, Mai menemukan sesuatu. Surat jual beli, ditulis dalam bahasa Vietnam dan Mandarin. Ada namanya, ada nama Chi, ada nama Lan, semua ditandatangani oleh satu nama perusahaan. Zhuang Agricultural Holdings. Bukan hanya petani yang membeli, tapi juga institusi. Mereka membeli perempuan untuk riset sosial, untuk uji kesuburan wilayah perdesaan, dan label absurd lainnya. Mereka menyamar sebagai lembaga riset agar bisa impor manusia, bisik Mai. Chi mengambil foto layar dengan ponsel curian mereka. Tapi sinyal tak kunjung datang. Mereka berencana naik bus ke kota besar, Guigang, dan dari sana mencari kantor media asing. Tapi tepat saat mereka keluar toko, dua motor berhenti di depan mereka. Salah satunya mengacungkan tongkat kejut listrik. "Jangan lari." Tapi mereka lari. Chi tertangkap. Mai sempat lolos ke gang sempit. Dari kejauhan, ia melihat Chi diborgol, dibawa ke mobil gelap. Ia ingin menolong. Tapi Mai tahu satu hal. Jika ia tertangkap, semuanya sia-sia. Termasuk kaset. Termasuk foto dokumen. Tangisnya nyaris pecah. Tapi ia berbalik dan terus berlari. Ia harus bertahan. Untuk Chi, untuk Lin, untuk semua nama yang pernah dibeli. Mai bersembunyi di bangunan kosong dekat stasiun bus selama 2 malam. Ia tak makan, hanya minum dari keran toilet umum. Suara tongkat kejut dan gong logam terus terngiang di kepalanya. Setiap kali ia pejamkan mata, ia melihat Chi, ditarik paksa, menangis, memanggil namanya. Tapi ia tahu, jika ia menyerah, maka semua perjuangan sia-sia. Hari ketiga, pagi pukul 6, Mai mengenakan seragam pelayan dari tempat sampah belakang restoran. Dengan rambut dijepit dan wajah tertutup masker bedah curian, ia menyelinap ke dalam redaksi Nanning Daily, surat kabar pemerintah daerah. Ia menyodorkan USB berisi foto kontrak jual beli gadis Vietnam. Ia menunjuk kaset dalam kantong plastik kotor. Dan ia menatap langsung ke mata seorang jurnalis muda bermarga Sun. "Kalau saya mati besok, saya minta ini disiarkan. Banyak dari kami sudah dibakar. Mayat kami tidak dikubur. Kami tidak punya keluarga di sini. Tapi saya tidak mau mati sia-sia." Sun tahu risikonya. Tapi ketika ia memutar kaset itu di ruang kerja kecilnya, suaranya mengguncang nuraninya. Rekaman itu berisi teriakan bahasa Vietnam. Tangisan seorang gadis menyebut nama Lin Giup M. Suara pria kasar tertawa dan menyebut nomor 27. Bawa dia ke kamar abu. Sun menyadari, ini bukan hanya eksploitasi. Ini adalah industri. Tapi saat Sun mencoba mengunggah file ke server berita, aksesnya diblokir. "Kami mendapat perintah. Topik ini sensitif. Jangan sentuh," kata editornya. Saat Sun keluar dari ruangannya, dua pria berpakaian sipil telah menunggunya. Ia tak berkata apapun, hanya mengangkat bahu. Tapi saat ia kembali ke meja, Mai sudah tidak ada. Mai tahu bahwa media tak akan menyelamatkannya. Maka ia mengambil langkah terakhir. Ia menyelinap ke kantor pos tua di pinggiran kota. Di sana, ia membeli perangko dan amplop besar dan mengirim semua salinan dokumen, kaset, dan foto ke kantor berita BBC Biro Asia, Konsulat Vietnam, organisasi anti-trafficking di Hanoi, alamat rumah Lin di Saigon. Ia tahu hanya 1 atau 2 dari surat itu yang mungkin sampai. Tapi 1 cukup untuk membuka suara. Malam itu, Mai naik truk barang ke arah selatan.
Ia tahu wajahnya sudah tersebar, tapi ia tak akan berhenti. Di dalam tasnya, ia membawa satu benda terakhir, liontin milik Lin. Di balik liontin itu, terukir kata, "Kita lahir sebagai manusia, jangan mati sebagai hantu." Chi duduk di ruangan berubin abu-abu. Tak ada jendela, hanya sebuah kamera kecil di sudut dan jeruji baja di depan. Di lengannya, cap tinta biru bertuliskan angka 27. Mereka tidak menyebut nama lagi di tempat ini. Mereka hanya menyebut nomor. Di kamar seberang, gadis berambut pendek bernomor 31 sudah tak bergerak sejak kemarin. Tapi belum ada yang membawanya pergi. Suara jeritan datang dari koridor sebelah. Jeritan familiar. Chi menoleh. Itu suara Lan, teman serumah mereka yang dulu hilang mendadak. Lan masih hidup, tapi kini hanya seperti orang gila. Chi mulai mencatat dengan kuku di dinding. Hari 1, tak diberi makan. Hari 2, suntikan vitamin tapi tubuh lemas. Hari 3, seorang dokter memeriksa gigi dan rahimnya. Hari 4, seorang pria asing berdiri lama di luar jeruji, memerhatikannya. Hari 5, suara Lan menghilang. Mereka tidak lagi menyiksa secara fisik, tapi tekanan mental membunuh lebih lambat. Suatu malam, Chi dipanggil ke ruang observasi. Di sana, pria tua dengan jas putih membaca berkas. Nguyen Ti Chi. Status organ lengkap, tubuh sehat, tidak hamil. Ia tak menatap Chi, hanya memberi instruksi ke perawat. Karantina untuk lelang luar negeri, nomor prioritas. Chi duduk di sudut sel dengan tangan gemetar. Ia tak punya apapun lagi, selain baju lusuh dan luka memar. Tapi yang tersisa hanyalah kenangan. Ia memejamkan mata dan membayangkan liontin Lin yang terakhir dilihatnya di tangan Mai. Dalam pikirannya, ia menggenggamnya erat. Kalau aku keluar dari sini, aku akan cari Mai dan pastikan liontin itu sampai ke keluarga Lin. Kami semua harus sampai rumah. Atau, dunia harus tahu kami pernah ada. Sementara itu, di luar, dampak mulai terasa. Satu surat yang dikirim Mai, yang dikira tak akan sampai, muncul di meja editor media asing. BBC Asia menerima rekaman suara dan dokumen. Mereka tak bisa masuk langsung ke Cina, tapi mereka mewawancarai aktivis Vietnam dan keluarga gadis-gadis hilang. Nama Zhuang Agricultural Holdings muncul di internet untuk pertama kalinya. Minggu berikutnya, seorang pejabat konsulat Vietnam mengunjungi kantor Zhuang di kota Wuzhou. Tapi sudah terlambat. Gedung dikosongkan, dokumen dibakar, tapi satu hal tak bisa mereka hapus. Chi masih hidup, dan Mai masih membawa kunci untuk membuka segalanya. Di kota kecil bernama Guigang, Mai menumpang tidur di warung milik seorang ibu tua keturunan Vietnam bernama Madame Hoa. Wanita itu tak banyak tanya, hanya menyodorkan semangkuk bubur jagung dan berkata pelan, "Wajahmu seperti mereka yang hilang." Mai tak menjawab, tapi di dalam jaketnya, ia masih menyimpan flash disk berisi rekaman kamera tersembunyi dari rumah Huang. Rekaman terakhir sebelum Chi dan dirinya kabur, termasuk adegan Lan dibawa paksa malam hari, dan suara tangisan samar dari balik dinding. Madame Hoa membantunya bertemu seseorang. Lin Guang, seorang jurnalis video lepas, pernah dikejar karena meliput pelanggaran HAM di Provinsi Tibet. Lin Guang tak percaya pada Mai pada awalnya. Kamu bisa jebakan, bisa informan. Tapi saat ia melihat rekaman dari flash disk itu, dan membaca kontrak jual beli gadis berbahasa Vietnam Mandarin, wajahnya berubah tegang. Ini bukan cuma soal kamu, ini bisa jadi jaringan yang sudah lama, jauh lebih dalam dari yang saya kira. Lin dan Mai mulai merencanakan ekspos besar, tapi mereka butuh lebih banyak bukti. Mai bersikeras, kita harus kembali ke Xiaonan. Aku tahu ada ruangan rahasia di bawah rumah Huang, tempat mereka simpan catatan. Lin ragu, tapi akhirnya setuju. Ia menyamar sebagai teknisi satelit dan mengatur perjalanan ke desa itu dengan kamera tersembunyi di jam tangannya. Mereka kembali ke tempat yang membawa trauma. Rumah itu kini tampak kosong, tapi halaman belakang masih ada jejak sepatu segar di tanah basah. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan daftar pengiriman wanita muda, bukan hanya dari Vietnam, tapi juga dari Laos dan Myanmar. Foto-foto produk dikatalogkan dengan usia dan status tubuh. Lembar persetujuan tanda tangan palsu atas nama keluarga korban dan sebuah map bertuliskan Proyek 89 versi ekspor. Sementara itu, di fasilitas karantina, Chi sedang bersiap dipindahkan. Ia ditempatkan dalam kelompok yang disebut kandidat non-lokal,
artinya ia akan dijual keluar Cina ke negara-negara dengan permintaan tinggi untuk tenaga kerja muda murah melalui jalur belakang. Namun, saat ia duduk di ruang tunggu, ia melihat seseorang masuk, seorang pria dengan jaket lusuh dan luka lama di wajahnya. "Chi," bisik pria itu. Mata Chi membesar. Ia mengenali suara itu. Fuong, pemuda dari desanya yang dulu mereka kira sudah mati di perbatasan. Fuong menyelinap masuk ke dalam jaringan fasilitas dengan identitas palsu. Selama berbulan-bulan ia menyamar sebagai tukang bersih-bersih, hanya demi satu misi, mencari Chi. Kini mereka kembali bertemu. Tapi waktu mereka hampir habis. Fuong berbisik, "Besok pagi kau akan dipindahkan. Tapi malam ini, kita keluar." Udara malam itu tebal oleh kabut dan bau disinfektan. Di dalam kompleks karantina yang disebut Blok E27, Chi berpegangan pada lengan Fuong. Mereka menyusuri lorong sempit di antara dinding beton, hanya diterangi cahaya redup dari lampu keamanan yang berkedip tak stabil. Fuong menunjukkan kunci magnetik kecil yang diselipkan dalam sol sepatunya. "Aku curi ini dari ruang pengawas, tapi hanya bisa buka pintu lantai bawah. Setelah itu, kita harus panjat saluran pembuangan." Chi menelan ludah. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya menyala. Di ruang kontrol, dua penjaga tertidur di depan layar CCTV. Mereka tak sadar satu kamera sudah diganti siaran palsu oleh penyusup dari luar, Lin Guang. Dari van yang diparkir 200 meter dari fasilitas, Lin dan Mai memonitor lewat layar laptop. Gerakan mereka lambat. "Kau yakin gadis itu kuat bertahan? Dia lebih kuat dari yang kau kira. Dia selamat sejauh ini, sendirian." Kembali ke Chi dan Fuong. Mereka melewati ruang pengujian, tempat mayat-mayat dibungkus dalam plastik putih. Beberapa masih punya geleng identitas di pergelangan tangan. Chi mengenali satu nama, Lan. Ia ingin berteriak, tapi Fuong menutup mulutnya. "Bukan sekarang, Chi, nanti." Mereka tiba di ruang generator. Di sana, mereka harus melewati satu kamera yang belum bisa diganggu sinyalnya. Fuong menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke depan. Kamera menangkapnya. Alarm hampir berbunyi. Tapi kemudian, lampu padam. Mai, dari mobil, berhasil menyusupkan alat ke jaringan listrik utama lewat saluran kabel lama. "Mai, sekarang, lari." Dalam kegelapan, mereka memanjat ke pipa tua berkarat. Bau limbah menyengat. Di dalamnya gelap total. Air dingin sampai lutut. Tapi mereka terus bergerak, merangkak, menggeser, menahan napas. Lalu, suara dari belakang. Lampu senter. Suara anjing. Pengejaran dimulai. Di ujung pipa, mereka melihat celah menuju luar pagar. Tapi hanya satu orang yang bisa lewat duluan. Fuong mendorong Chi ke depan. "Kau dulu. Cepat." Saat Chi meluncur keluar, ia menoleh dan melihat Fuong diseret mundur oleh dua penjaga. "Lari Chi, lari!" Suaranya terputus oleh tonjokan dan lolongan anjing. Chi berhasil keluar. Mai menariknya ke dalam van. Mereka langsung tancap gas, menghilang ke dalam malam. Lin menyetir ke arah sungai, tempat speedboat sudah menunggu untuk membawa mereka ke wilayah netral. Dalam tangis, Chi memeluk Mai. Tak ada kata yang cukup, tapi satu hal kini pasti. Mereka akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi. Dan dunia akan tahu. 2 minggu setelah pelarian dari Blok E27, Chi, Mai, dan Lin bersembunyi di sebuah rumah kecil di kawasan pegunungan Yunnan, dekat perbatasan Myanmar. Angin malam membawa aroma kayu bakar dan daun basah, tapi di dalam ruangan, hawa tegang menggantung lebih berat dari kabut luar. Chi masih memimpikan Fuong hampir setiap malam. Teriakan terakhirnya, cakarannya di lantai besi, masih menghantui. Tapi sekarang dia punya tujuan, membuka suara. Di hadapan mereka, seorang wanita duduk dengan raut wajah serius. Namanya Zhao Wen, jurnalis investigasi dari media netral di Taiwan, yang telah lama mencurigai adanya sindikat penyelundupan manusia yang menyamar sebagai agensi pernikahan lintas negara. Chi menyerahkan flash disk pada Zhao. Di dalamnya, foto ruang karantina, video penganiayaan di rumah suami milik Huang, rekaman percakapan para penjaga, dan satu dokumen asli milik Huang. Kontrak penempatan pasangan asing, lengkap dengan stempel resmi. Zhao membaca cepat, lalu menatap Chi dalam-dalam. "Kau sadar, setelah ini, kalian semua jadi target mereka." Mai menjawab lebih dulu. "Kami sudah jadi target sejak pertama kali dijual." Keesokan harinya, Zhao menerbitkan artikel pertamanya.
istri yang dibeli, rantai perdagangan manusia dari Hanoi ke Henan. Dalam waktu 12 jam, berita itu menyebar ke seluruh media independen Asia. Beberapa outlet besar mulai mengangkatnya. Pemerintah Vietnam menanggapi dengan investigasi internal. Namun, di layar ponselnya, Chi melihat sesuatu yang menghentikan napasnya. Sebuah video beredar di grup Telegram komunitas migran. Seorang pria tak dikenal diseret keluar fasilitas. Bajunya robek, wajahnya dipukuli sampai nyaris tak dikenali. Tapi suaranya, Fuong. Chi menggetarkan tangannya mengepal. Tapi bukan karena takut, dia marah, sedih, juga lega. Dia masih hidup. Lokasi, kota industri kecil di Henan, markas besar Zhuang yang menyamar sebagai lembaga penelitian genetik keluarga bahagia. Chi berdiri di dalam van hitam bersama Mai, Lin, dan Zhao Wen. Di tangannya, bukan senjata, tapi hard drive merah berisi bukti akhir. Nama-nama pembeli, dokumen ekspor manusia, rekaman suara direktur yang menyebut Vietnam sebagai ladang ternak perempuan. Semuanya, di layar laptop, mereka memantau rekaman CCTV yang telah diretas oleh kelompok hacktivis internasional bernama Cicada Hantu. Hari ini bukan pelarian, hari ini mereka menyerang balik. Pukul 2 pagi, tim menyusup lewat pintu belakang yang biasa digunakan untuk pengangkutan paket malam. Dalam 2 menit, mereka sudah berada di ruang data utama. Mai menancapkan hard drive, Lin menjaga pintu. Chi menatap tumpukan berkas dan rekaman wajah gadis-gadis muda, beberapa tak lebih tua dari 14 tahun. Tangannya gemetar, tapi tidak ragu. Upload dimulai. 87%, lalu alarm berbunyi. Langkah kaki, suara gonggongan anjing. Mereka ketahuan. Pengejaran berlangsung brutal. Zhao tertembak di kaki, tapi tetap menggenggam kamera. Mai mengunci pintu dari dalam dan meledakkan server cadangan. Chi dan Li naik ke atap. Di sana helikopter kecil tak bersuara dari LSM luar negeri sudah menunggu. Mereka lompat 1 detik sebelum peluru menghantam besi di bawah kaki mereka. Upload selesai. Bukti tersebar ke 9 organisasi internasional. 2 minggu kemudian, berita meledak. Interpol mengeluarkan surat penangkapan. Zhuang ditutup permanen. 50 lebih petani pembeli istri diproses hukum. Lebih dari 300 perempuan dibebaskan. Fuong diselamatkan. Mai dan Chi berdiri di hadapan sidang terbuka di Den Haag. Suara mereka tenang. Air matanya jatuh. Tapi tidak karena takut. Kami dibeli, dikurung, diperkosa, dipaksa jadi budak. Tapi kami bukan benda. Kami manusia. Chi kembali ke Hanoi. Ia membuka rumah aman kecil bagi perempuan korban truk Viking. Di dindingnya tergantung foto Fuong dan Mai yang sudah dianggapnya sebagai saudara.